Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini saya ingin berbicara tentang orang Singapura bisa ngomong bahasa Indonesia guys. Kenapa mereka bisa ngomong bahasa Indonesia? Apa sebabnya guys? Mungkin karena apa? Menurut Anda bagaimana? Ayo simak video ini. Orang Indonesia tinggal di luar negeri. Kamu pun merespek semua orang di Singapura kan? Kamu pun respect negara Singapura kan? Sama aja kak, kamu di Singapura, saya di Indonesia. Saya pun harus respect negara Indonesia kak. Istri saya sebenarnya orang Indonesia. Dia bantuin saya banyak banget. Sebenarnya awal tahun saya di sini, saya ribet banget. Saya wah tidak bisa gini, tidak bisa gitu. Dan dia belajarin sama saya teman-teman. Dari situ saya belajar orang Indonesia sebenarnya sopan banget dari hati. Dari saya Pak Nik, terima kasih percaya saya. Pagi, nama saya Glenn dari Singapura. Saya super cinta Indonesia. Belajar bahasa Indonesia sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan. Tapi sampai hari ini saya masih tidak bisa komunikasi dengan orang Indonesia. Istri saya di Jakarta kerja kecantikan spesialis. Dia mengajarimu banyak dokter dan spesialis terapis mana buat treatments dan kecantikan teknik. Jadi saya akan tinggal di Jakarta untuk lama-lama tahun. Yeah, my dream come true. Sekarang saya bicara bahasa Inggris 10-10, bahasa Cina 5-10, bahasa Indonesia hanya 3-10. Saya ingin tahun 2024 saya bisa bahasa Indonesia 5-10. Saya akan di Indonesia 50% waktu dan di Singapura 50% waktu. Jadi ikut TikTok channel saya jika kamu mau melihat banyak destinasi. Selain ini, saya juga ke Asia banyak-banyak seperti Filipina, Thailand dan banyak lagi. Saya akan buat banyak TikTok live stream. Jadi ikut live stream saya dan latihan bahasa Indonesia dengan saya. Istri saya akan juga mengajarimu kamu banyak-banyak rahasia beauty kecantikan. Therefore, sampai jumpa lagi. Ikut channel saya ya. Ikut, tolong ikut. Bye-bye. Saking fasihnya bahasa Indonesia, teman dari Singapura disangka orang Indonesia. Oke, jadi sekarang ini kita udah nyampe di tempat ketemuan sama Kak Fira. Masih nunggu Kak Fira lagi OTW ke sini sama Sheila juga. Karena kan mumpung Kak Fira lagi di Bandung, saya sama Sheila tuh di Bandung. Jadi ketemuannya sama Sheila juga. Oke, halo. Tunjuk muka. Oke, ini udah ketemuan sama Kak Fira. Halo. Udah ketemuan sama Kak Fira. Aduh, sorry. Halo, ini banyak banget Kak Fira bagi. Tapi makasih banyak. Makasih banyak. Jazakillah khairan. Ini juga kita tadi udah buka Just Divan yang dari udah sampai. Kita makan dulu guys. Oke, bareng keponakan Hani. Kak Fira, halo. Bareng Sheila juga, halo. Kita lagi makan bareng juga. Kita berempat. Jam 9-an. My Singaporean husband speaks Indonesian. Part 2. How do you say point? Titik. How do you say the man part? Titik. Correct? Yeah. Yeah. How do you say second? Second. 1 second. Oh, 1 second. Detik. How do you say educate? Titik. I don't know. Okay, now say educate and man part really fast. Titik titik. Titik titik. Titik titik. Where are you from? I'm from Indonesia. For 10,000, would you be able to give me 5 words in Indonesia? 1, Okay, that's 1. 2, 3, 4. Anything else? I'll give you another word. Yes. Kentut. Kentut. Yes. Kentut. That means thank you in Indonesia. So I give you this $10,000. What do you say? Okay. Kentut. Where are you from, bro? I'm from Singapore. I'll give you $2,000 rupiah if you can answer these 2 questions about Indonesia. Okay, yes, let's go. Okay, what's the capital city of Indonesia? Jakarta. Yes. Okay, correct. Secondly, what is bigger, Indonesia or Singapore? Indonesia. Correct, good job. You got this 2,000, but I'll give you another 2,000 if you can answer this 3rd question. Okay. Who is the current president of Indonesia? I have no idea. I'll give you a clue. Halimah It Yacob. starts with Joe, and then you gotta fill in the blanks. Starts Joseph with- Schooling? No, close. One more. Jok,
No clue. Okay, no worries. This $2,000 is yours. Thank you, thank you. Thank you, bro. Bagaimana ceritanya saya bisa pindah dari Singapura ke Indonesia, dari seorang yang berlatar belakang IT menjadi seorang sales trainer? Inilah cerita saya. Saya lulusan IT di Singapura di tahun 1986. Setelah lulus, saya dan beberapa teman buka lembaga kursus komputer di Singapura, dan dalam 2 tahun lembaga kursus kami berkembang pesat sehingga dalam 1 minggu kita bisa ada 4.000 siswa yang lagi ikut kursus kami. Suatu hari ada orang dari Jakarta yang datang ke training center kami dan dia mau buka lembaga kursus komputer persis seperti kami di Jakarta. Kami tidak tahu apa-apa. Akhirnya kami susunlah satu proposal franchise dan tawarkan kepada dia, dan dia setuju. Di sanalah saya datang ke Jakarta untuk membimbing dan membantu franchisee ini untuk buka lembaga kursus komputer. Itu tahun 1988. Setelah 2 tahun training centernya tidak lanjut, dan saya lanjut di Jakarta untuk jadi konsultan untuk lembaga kursus komputer. Kenapa saya rasa pantas jadi seorang konsultan? Karena saya sudah punya pengalaman mendirikan, menjalankan, dan mengekspansikan lembaga kursus komputer saya. Sehingga saya rasa pengalaman saya, ilmu saya bisa berguna buat lembaga kursus komputer yang ada di Indonesia. Dan yes, akhirnya saya bantu lembaga kursus komputer yang ada di Indonesia, termasuk yang di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Jogja, dan sebagainya. Waktu itu, lembaga kursus mereka tidak dimanage secara profesional, KPI-nya nggak jelas, trainingnya nggak ada, selling skills-nya nggak ada, marketing strategi nggak jelas. Banyak sekali yang saya bisa bantu mereka, sehingga mereka juga maju pesat. Jadi, kesimpulannya apa? Kalau mau jadi konsultan, 1 harus punya ilmunya, 2 harus punya pengalamannya, dan 3 harus justru ada niat untuk membantu orang lain untuk maju. Dan kebahagiaan yang saya dapat sebagai seorang konsultan adalah bukan cuma dari sisi pendapatan, tetapi saya lihat lembaga kursus mereka semakin hari semakin maju dan dimanage secara profesional. 1. 2, yang lebih penting buat saya, yang lebih membahagiakan saya adalah orang-orang yang bekerja di lembaga kursus komputer tersebut ada kemajuan dari segi mindset dan attitude. Cara mereka memandang pekerjaan mereka udah berbeda. Sikap mereka berbeda. It's not just a job. They are more professional now. Penampilan improve. Dan skillnya pun improve. Communication skillsnya, people skillsnya, selling skillsnya, persuasive skillsnya, semua improve. Jadi inilah sukacita saya menjadi seorang sales consultant. Saya berharap Anda juga punya kesempatan dan punya panggilan untuk jadi seorang consultant, because not only do you impact businesses, you actually impact lives. Excuse me guys, where are you from? Singapore. I'm from Indonesia. Do you guys want $2 or $5? Okay, this $5 will be yours if you can give me 5 words in Indonesia. Terima kasih. 2, 2, 3. Hello, can I get your name? Hi, I'm Sam from Sustainable in Singapore. Because you're from Singapore, so I want to teach you Indonesian language. Jangan lupa bawa botol minum kamu hari ini. Matias, sejak kapan sih kamu belajar bahasa Indonesia? Gimana? Sejak kapan kamu belajar bahasa Indonesia? Sejak 2 tahun lalu. Sekarang saya mengikuti kelas yang dimulai oleh Embassy Indonesia di Copenhagen. Ya, dan saya coba yang terbaik dan belajar bahasa Indonesia. Apa sih alasan kamu untuk belajar Indonesia? Alasan kamu, motivasinya apa? Motivasi untuk berbicara dengan kalian semua, berbicara dengan pemain-pemain di Indonesia dan dengan fans, dan ya, saya selalu suka pergi ke Indonesia dan bermain di sini. Ramai warga Singapura yang mereka juga bisa ngomong bahasa Indonesia, guys. Buktinya dalam video ini ada di kalangan warga Singapura yang asalnya hanya bekerja ataupun sebagai konsultan di Indonesia dan akhirnya menjadi warga negara Indonesia dan bekerja dengan pemerintah, guys. Menurut saya ini satu perkembangan yang cukup
bagus dengan situasi di mana mereka bisa menguasai bahasa Indonesia. Ternyata orang Singapura juga sangat suka ngomong bahasa Indonesia guys. Kalau kita lihat dalam video nih, ada warga Singapura yang tinggal di Indonesia. Awalnya dia berbahasa Indonesia dengan begitu teruk sekali guys. Dengan dia ratingnya katanya hanya 3/10. Tapi kedepannya dia akan berusaha sehingga boleh ratingnya naik ke 5. Ternyata ini bisa terjadi dan pada saya tidak perlu tempo yang begitu panjang untuk menguasai bahasa gaul Indonesia guys. Kalau bahasa formal Indonesia, kalau orang Malaysia ya mungkin tidak memakan begitu lama karena bahasanya lebih kurang persis sama. Tapi kalau orang Singapura, dia ini kebanyakannya berbahasa Inggris guys. Mereka menguasai bahasa Inggris. Dan mereka walaupun pengaruh bahasa Malaysia di Singapura tampak kuat karena negara yang begitu hampir sangat. Namun mereka memilih untuk menguasai bahasa Indonesia guys. Wah, menurut Anda bagaimana? Kenapa orang Singapura lebih memilih belajar bahasa Indonesia ketimbang bahasa Malaysia? Menurut Anda bagaimana? Ini sedikit banyak pandangan daripada Raja Video. Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah guys. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Yo, like and subscribe Razli Studio.